Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Pilkada serentak telah hampir usai. Penghitungan suara dengan sistem perhitungan cepat telah sama-sama kita ketahui. Tinggal lagi menunggu pengumuman resmi dari KPUD masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Sahabat BN, satu hal yang terselip di hati kita dari pilkada serentak kali ini, Presiden ke-7 Joko Widodo, yang seakan-akan dia adalah seorang yang sangat sakti di dalam memenangkan paslon dalam pilkada provinsi untuk gubernur, wakil gubernur, maupun dalam pilkada kabupaten kota untuk bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Jokowi ini terkesan di dalam pilkada serentak kali ini benar-benar seorang yang sakti. Sehingga kita melihat para calon yang maju di pilkada provinsi maupun kabupaten kota yang mendapatkan dukungan dari Jokowi ini kelihatannya berupaya sekali untuk menampilkan ke publik bahwa dia didukung oleh Jokowi. Diperlihatkanlah melalui media. Para calon yang didukung Jokowi ini tampaknya dengan datang ke rumah Jokowi, dengan sowan ke Jokowi. Mereka seakan-akan sudah menang sebelum bertanding. Dan sampai sekarang ini juga demikian. Sekarang yang terkesan di tengah-tengah publik, paslon-paslon yang didukung Jokowi menang di mana-mana. Padahal jika kita telisik, tidaklah demikian. Tidak semua yang didukung Jokowi itu menang. Bahkan tidak sebagian besar yang didukung Jokowi itu memenangkan pilkada. Misalnya, Jakarta itu didukung Jokowi. Kita melihat Ridwan Kamil itu bolak-balik ke Jogja itu, sowan ke Jokowi. Dan ditampilkan di media bahwa dia didukung Jokowi. Kalah dalam hitungan real count sekarang ini. Lawannya Pramono Rano telah mencapai angka perolehan suara 50,7%. Sedangkan untuk satu putaran bagi Pilkada Jakarta hanya membutuhkan suara 50 plus 1 orang. Sekarang 50,7%. 7% suara itu bukan satu orang nilainya, ribuan orang. Demikian juga di Jambi, kalah untuk pilkada provinsi Jambi paslon yang didukung Jokowi. Di kota Tangerang, paslon wali kota yang didukung Jokowi kalah. Inilah antara lain paslon-paslon pilkada dukungan Jokowi yang kalah. Aduh, ini etapa terakhir. Harus kerja keras. Saya doakan menang. Terima kasih Pak. Saya doakan ya Pak. Kerja keras Pak. Kang Arfi, Teh Yena, saya titip Kota Bandung. Utamanya yang berkaitan dengan kemacetan, berkaitan dengan air, yang berkaitan dengan sampah. Betul-betul agar diperhatikan sehingga tata kelola kotanya menjadi lebih baik. Siapa? Gaskeun. Pak Dirman, saya titip
Provinsi Jambi. Siap. Utamanya tata kelola pertambangan harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, tata kelola anggaran juga harus diperbaiki. Jadi tidak semuanya menang. Karena itu tidaklah selayaknya kita mengkultuskan manusia ini sehingga sampai pada puncak menempatkan posisinya sebagai orang yang sangat sakti. Kalau kita perhatikan apa yang menyebabkan menang kemarin ini, paslon-paslon yang diendos oleh Jokowi yang notabene-nya berada di posisi kekuasaan. Kalau kita perhatikan, menurut analisa kita, bukan faktor Jokowinya semata secara pribadi yang membuat mereka yang menang itu menjadi menang. Tetapi ada faktor lain. Faktor yang terkesan tidak fair untuk sebuah demokrasi. Di antaranya, menurut analisa kita, dan menurut banyak pendapat di tengah-tengah publik, faktor penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Faktor penjabat atau PJ gubernur, bupati, wali kota ini sangat besar andilnya untuk memenangkan paslon yang didukung oleh Jokowi yang notabene-nya berada di posisi penguasa. Tapi kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, Pak, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika Latin, Pak. Busuk sebusuk-busuknya. Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancam-mengancam itu langsung di depan umum, Pak. Kita bisa berdalih, melakukan eufemisme, oh itu oknum, oknum tentara, oknum polisi, oknum kepala dinas. Tapi ketika terjadi secara masif, betulkah itu oknum? Hal yang sama terjadi di Jawa Tengah. Serupa juga di Sumatera Utara. Sama di Banten dan di banyak tempat. Pengalaman pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin merontokkan kredibilitas institusi-institusi kekuasaan kita, Pak. Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses demokrasi itu sebagai hal yang normal. Tidak ada lagi nurani mereka bicara, apa itu undang-undang? Apa itu falsafah bernegara? Apa itu menjadi seorang pamung praja? Sebagai seorang bayangkara, sebagai seorang sabta marga. Nggak ada, Pak. Hilang semua, Pak. Banyak orang mati, Pak, ketika memperjuangkan reformasi. Ribuan orang menderita untuk kita bisa kembali menjadi negara yang demokratis, yang kepemimpinannya legitimate, yang aparaturnya semua mengabdi pada tujuan bernegara. Tapi hari ini, Pak, camat di mana-mana, kepala desa di mana-mana, PJ di mana-mana, dinas di mana-mana, sama, Pak. Pemilu menjadi ajang kekuasaan semata. Bukan ajang membangun peradaban. Mengerikan, Pak. Mengerikan sekali. Kita sedang melakukan setback yang luar biasa. Negara lain bicara tentang lompatan kuantum ke depan. Kita kembali ke zaman primitif. Tidak ada demokrasi. Secara ritual, yes. Secara prosedural, yes. Benarkah rakyat mendapat informasi yang pantas untuk mereka bisa memilih? Benarkah ada kemerdekaan untuk mereka memilih? Di bawah itu, Pak, instrumen-instrumen kekuasaan di banyak tempat. Sebagian besar dengan pengaruh dari tingkat pusat. Sebagian lagi karena inisiatif sendiri. Kenapa berani dengan inisiatif sendiri? Ada pengalaman dari pemilu yang kemarin. Saya nggak tahu. Lalu kepemimpinan seperti apa yang kita harapkan hadir di daerah? Ketika cara-cara curang
menjadi sebuah hal yang normal, bukan anomali. Siapa yang bisa menggerakkan ASN dan kepala desa kalau tidak yang berada di pihak penguasa? Di antaranya PJ-PJ kepala daerah ini. Kenapa PJ berperilaku demikian? Karena PJ ini dulu yang menunjuknya Jokowi ketika menjadi presiden kepala negara, ketika memimpin pemerintahan di negeri ini. Dia dulu yang menunjuk para PJ ini. Sehingga sangat masuk akal kalau PJ-PJ ini sekarang masih manut kepada Jokowi. Apalagi penguasa sekarang adalah penguasa yang merupakan keberlanjutan dari pemerintah Jokowi. Jadi sudah berkelindan antara Jokowi yang dulu menunjuk para PJ ini dengan pemerintahan sekarang, dengan penguasa sekarang yang merupakan pemerintahan keberlanjutan dari Jokowi. Kekuasaan keberlanjutan dari Jokowi. Jadi apa yang diinginkan Jokowi tidak akan dibantah oleh pemerintahan yang ada sekarang. Paling-paling hanya secara formalitas di permukaan. Memang kalau di permukaan ASN harus netral. Aparatur negara harus netral di permukaan. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa PJ-PJ gubernur bupati wali kota tidak netral, cepat-cepat itu pihak yang merasa tersinggung oleh itu meminta bukti. Tolong buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau yang berbuat itu orang yang berada di pihak yang harusnya mencari bukti. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau yang berwenang mencari bukti, menemukan bukti, melakukan penyelidikan untuk pembuktian sesuatu pelanggaran, orang pihak dia yang berada di pihak itu. Selanjutnya, isu parcok ini sangat besar pengaruhnya terhadap pemenangan paslon. Coba buktikan, tidak akan bisa dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Tapi apakah pasti tidak ada? Sama dengan kentut. Dia berbau, tetapi tidak bisa memastikan siapa yang terkentut. Karena elemen-elemen yang ada di kalang bawah, baik di tingkat kecamatan maupun yang berada di tingkat desa, para kepala desa, merasa telah di-backup oleh penguasa, oleh para PJ-PJ ini. Maka mereka berani. Malah kita mendengar itu seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Para kepala desa berani dia mengumumkan mendukung salah satu paslon dan menyebarkan video dukungannya ke publik. Kenapa mereka berani? Karena mereka merasa telah berada di pihak penguasa. Kalau berada di pihak penguasa, apapun yang diperbuatnya tidak akan diapa-apakan. Mereka yakin. Sehingga mereka berani. Ada beberapa juga kades yang secara terbuka itu mendeklarasikan diri sebagai pendukung Bobi. Nah, ini udah rame nih, viral nih videonya itu. Video 36 detik, ada kades-kades yang berada di Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, itu mendeklarasikan dukungannya kepada Bobi. Kami coba konfirmasi dong ke Bawaslu, karena kan video ini sudah dilaporkan ke Bawaslu. Nah, menurut Bawaslu, ini yang ajaib nih jawabannya. Katanya itu membenarkan video itu, dukungan itu ya.
katanya bukan di Tapanuli Selatan, tapi di Mandailing Natal. Dilempar-lempar gitu. Dilempar-lempar gitu loh. Nah ini kan aneh ya. Yang jelas-jelas kan di dalam video itu ada di Sayur Matinggi. Kami kepala desa di Sayur Matinggi mendukung Bobi, kira-kira kayak gitu. Oke. Tapi ternyata dilempar oleh Bawaslu ini di Mandailing Natal. Nah ini yang temuan-temuan kami ya di di Sumatera Utara, bahwa Bobi ini begitu kuat sama sekali karena bukan hanya menggunakan parcok tapi juga lewat instrumen lain. PJ Gubernur, PJ kepala daerah maksudnya itu juga mendukung Bobi. Sama seperti di era Orde Baru. Di era Orde Baru di saat pemilu, kalau kita telah berada di pihak Golkar waktu itu, apapun yang kita lakukan kita tidak takut. Sebab kita tidak akan diapa-apakan. Kita tidak akan takut. Tapi kalau waktu di era Orde Baru itu di saat pemilu, kita berada di pihak PDI atau P3, kalau macam-macam memang habis. Memang akan sampai ke pengadilan. Tapi kalau kita berada di pihak Golkar, tidak akan diapa-apakan. Dengan demikian sahabat BN, ke depan untuk menghadapi tahun 2029, elemen-elemen masyarakat yang pro demokrasi, elemen-elemen masyarakat yang mencintai pemilu, pilpres dan pilkada yang demokratis, yang mencintai pesta demokrasi ini berjalan dengan fair, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Haruslah dari sekarang merapatkan barisan untuk memantau gerak langkah penguasa agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan semasa pemerintahan Jokowi yang lalu. Misalnya, jangan sampai terjadi lagi penunjukan PJ kepala daerah yang sebanyak yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi berlalu. Kalau itu masih terjadi nanti, lakukan protes. Selanjutnya, dari sekarang elemen-elemen masyarakat yang mencintai demokrasi, yang mencintai pemilu yang bersih, pilkada yang bersih, pilpres yang bersih, haruslah mewanti-wanti dari sekarang terjadinya kembali isu parcok seperti dalam pilkada sekarang ini. Demikian pula dari sekarang elemen masyarakat yang pro demokrasi, yang menginginkan berlangsung pemilu, pilpres dan pilkada dengan bersih, haruslah memantau agar jangan sampai bansos dipergunakan lagi oleh penguasa untuk memenangkan paslon-paslon partai-partai yang berpihak kepada mereka. Kalau dirapatkan barisan dari sekarang, kita yakin apa-apa yang membuat demokrasi tidak berjalan dengan fair, yang membuat pesta demokrasi penuh dengan kecurangan itu, akan bisa dihalangi, akan bisa dihambat. Tetapi dari sekarang, jangan setelah dekat-dekat nanti. Kalau muncul pertanyaan, bagaimana elemen masyarakat bisa melakukan itu? Kalau di DPR dia telah kompak untuk memuluskan langkah-langkah itu. Yang di DPR itu hanya wakil. Kita di tengah-tengah publik adalah rakyat. Ketika wakilnya tidak sejalan dengan rakyat, kita yakin rakyat akan bisa melakukan tekanan kepada wakil. Bukti telah ada. Ketika beberapa waktu baru lalu, di saat MK mengeluarkan putusannya yang bernomor 6070, kita tahu waktu itu DPR
ingin memperteli, ingin menghadang putusan MK itu. Ketika rakyat maju, tidak bisa berkutik itu DPR. Tidak sampai dia melaksanakan rapat paripurna, jadinya batal. Jadi rakyat harus dari sekarang bersatu padu merapatkan barisan untuk memberantas hal-hal yang membuat pemilu tidak bersih, hal-hal yang membuat demokrasi tidak berjalan secara fair. Semoga Indonesia ini harum namanya di dunia sebagai negara yang demokrasi, yang menjalankan pemilu, pilpres, pilkada secara demokratis. Demikian sahabat BNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.